Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rama Sugiartini, NIM 1801010924. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal dan jawaban tentang final tes sejarah di Indonesia. Yang pertama yaitu jelaskan kota-kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Jawabannya, yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Selain itu, perdagangan juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang dagang itu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Yang kedua yaitu Kerajaan Cirebon. Kehidupan di Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon yang juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagang. Selain itu, perekonomian di Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakat yang menjadi nelayan di mana Cirebon kaya akan udangnya. Yang ketiga yaitu Kerajaan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomian kesultanan. Baik perkembangan pusat dari kota pelabuhan dan kota perdagangan pada era Sultan Banten pertama Maulana Hasanuddin putra kandung Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada era kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari bagian hulu ke hilir Sungai Cibanten dengan maksud memudahkan hubungan dengan dagang pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting yaitu lada sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Yang keempat yaitu Kota Kudus. Kota Kudus adalah kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Salat Muria, maka tidak ada pelabuhan besar di kota Kudus, hanya pelabuhan transit yang nantinya akan ditransit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepang, dan Juwana. Para pedagang datang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antara pulau dari sejumlah daerah di Nusantara. Kebanyakan mereka berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian. Yang terakhir yaitu Kota Pekalongan. Disebutkan bahwa Nusantara sudah sejak dulu memulai aktivitas maritim Nusantara dan internasional, bahkan sejak sebelum Masehi, termasuk juga kota-kota di pesisir Pulau Jawa. Dan Pekalongan dalam perjalanan sejarahnya merupakan daerah yang cukup punya andil dalam dunia kemaritiman Nusantara dan internasional. Hal tersebut membuat wilayah Pekalongan kuno ramai dengan lalu lintas perdagangan, baik dari Arab, Cina, India, dan Melayu. Pekalongan dari dulu sudah berkembang sebagai pusat produksi kain dan perdagangan. Selanjutnya, soal nomor 2, sebutkan contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan Jawa. Jawaban yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan di Sumatera. Yang contohnya yaitu Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan di Jawa. Contohnya yaitu Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Selanjutnya yaitu soal nomor 3.
jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Jawa Talo. Yang pertama yaitu Kerajaan Banjar. Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15 ketika Raden Papua atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubalik sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Kedatangan Sunan Giri di Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Pada akhir abad ke-15, orang-orang Islam dari Jawa telah banyak menetap di Kalimantan. Berita-berita tentang agama Islam makin tersiar di kalangan penduduk, baik melalui pedagang atau mubalik, maupun orang-orang Kalimantan sendiri yang pernah menyinggahi Jawa, terutama Jawa Timur. Itu sebabnya kisah-kisah tentang Wali Songo menjadi buah bibir penduduk Kalimantan. Pelan tapi pasti, agama Islam telah dikenal oleh seluruh penduduk pada masa itu. Kalimantan Selatan masih di bawah Kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Peristiwa kelahiran Kerajaan Banjar bermula dari konflik yang ada di dalam Istana Daha. Konflik terjadi antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Temenggung. Seperti kisahkan dalam Hikayat Banjar, ketika Raja Sukarama merasa sudah hampir tiba ajalnya, ia berwasiat agar yang menggantikannya nanti adalah cucunya Raden Samudra. Pada saat itu, Pangeran Samudra menjadi musuh besar Pangeran Tumenggung. Oleh karena itu, ia memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di Pelabuhan Banjar. Namun, keberadaannya diketahui oleh Patih Masih yang menguasai bandar karena tidak mau daerahnya terus-menerus mengantar upeti ke Daha kepada Pangeran Temenggung, maka Patih Masih mengangkatnya sebagai raja. Atas bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra dapat menghimpun kekuatan dan mulai menyerang Pangeran Tumenggung. Tetapi peperangan terus berlangsung secara seimbang. Patih mengusulkan untuk meminta bantuan Demak. Sultan Demak bersedia membantu Pangeran Samudra asal nanti masuk Islam. Lalu Sultan Demak mengirimkan bantuan 1.000 orang tentaranya. Atas bantuan itu, kemenangan ada di pihak Pangeran Samudra. Sesuai dengan janjinya, ia beserta seluruh kerabat keraton dan penduduk Banjar menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia diberikan nama Sultan Suryansyah atau Suryansyah yang dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Selanjutnya yaitu Kerajaan Gawa Talo. Gawa adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Apabila membicarakan Kerajaan Gawa, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Talo. Kerajaan Gawa dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Gawa Talo. Kerajaan ini disebut-sebut sebagai kerajaan kembar dan memiliki sinergi dalam kekerabatan dan hubungan kerjasama. Tidak diketahui secara pasti kapan Kerajaan Gawa terbentuk, tetapi diperkirakan Kerajaan Gawa raja pertama yaitu Tumanukunga mulai memerintah pada abad ke-13. Awal mulanya, di daerah Gawa terdapat 9 komunitas yang disebut Buta Salapang atau 9 bendera. Kemudian, Bate Selapang bergabung secara damai untuk membantu Kerajaan Gawa, dan agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan karena adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Pada tahun 1605, I Mangari Dayang Munrabing, Raja Gawa memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin, sedangkan Raja Talo, Kraeng
Mantowaya bergelar Sultan Abdullah 2 tahun setelah Raja kedua kerajaan menetapkan Islam sebagai agama resmi rakyatnya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate Tidore. Jawaban yang pertama, Demak. Sebelumnya Demak merupakan Bintoro yang merupakan daerah vasal Majapahit yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Raden Patah. Peran Wali Songo di Demak yaitu Sunan Ampel memimpin para wali Songo untuk mengangkat Raden Patah menjadi raja kerajaan Demak, dan pada masa Trengono, Sunan Gunung Jati berperan sebagai pelantik Trengono menjadi Sultan Demak ketiga, dan para wali Songo melakukan dakwah dengan menggunakan wayang sebagai media dakwah dengan memodifikasi baik bentuk maupun isi kisahnya bernuansa Islam. Cirebon. Salah satu peran Wali Songo di Cirebon yaitu menjadi pendiri kerajaan Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati, berperan sebagai pemimpin yang berkecimpungan dalam pemerintahan dan politik, serta beliau berperan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah guna menyebarkan agama Islam. Selanjutnya Banten. Peran Wali Songo di Banten berupa perluasan Kesultanan Cirebon di Banten sehingga berdirilah Kerajaan Banten yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, dan yang menjadi raja pertamanya adalah putra Sunan Gunung Jati. Kemudian selanjutnya Ternate Tidore. Peran Wali Songo di Ternate berupa penyebab keislaman Raja Zainal Abidin yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sedangkan di Tidore berkat Syekh Mansur yang berperan sebagai penyebab keislaman Sultan Tidore sehingga menjadi Kerajaan Tidore, kerajaan yang bercorak Islam. Nomor 5, berikan pemaparan mengenai 3 teologi kerajaan Islam, yaitu teologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Yang pertama yaitu teologi Sumatera. Kerajaan Islam di wilayah Sumatera yang pertama adalah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Didirikan oleh Malik As-Saleh. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Pola kerajaan di Sumatera, khususnya kerajaan Samudra Pasai, diatur menurut hukum Islam. Dari sinilah muncul pembahasan sebagai faham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mendorong kebebasan berpikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di Arab. Selanjutnya yaitu tipologi kerajaan Islam di Jawa. Tipologi pembentukan kerajaan Islam di Jawa, dan sebagai contoh Islam Indonesia sebelum Islam masuk ke Nusantara, khususnya di Jawa. Agama masyarakat yang dominan adalah Kepercayaan Hindu-Buddha. Berdasarkan data sejarah, Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun Islam mulai melebar dengan budaya Jawa pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi. Untuk dijawab, menurut Azra, yang termasuk para penyebar Islam pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia bernama Raden Rahmat yang dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel berhasil melakukan pribumi Islam di Jawa setelah Raden Rahmat mendapatkan posisi dalam kerajaan Rajapahit, dan Islam memperoleh momentum dari istana.
Selanjutnya yaitu tipologi kerajaan Islam di Sulawesi. Tipologi kerajaan Islam di Sulawesi dalam rentan waktu akhir abad ke-13 ketika Sumatera Pasai berdiri sampai abad ke-17 di saat Islam Gowa Talo resmi menganut Islam. Menurut Taufik Abdullah, setidaknya 3 pola pembentukan budaya yang memperlihatkan bentuknya. Salah satunya ialah pola pembentukan Sulawesi. Pola Sulawesi ini adalah pola Islamisasi melalui konvensi keraton atau pusat kekuasaan. 6. Bagaimana pendapat mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam? Jawabannya, penetrasi Barat di Nusantara yaitu masuknya kebudayaan Barat yang berpotensi mempengaruhi kebudayaan masyarakat Nusantara, baik dalam konteks positif maupun negatif, serta baik secara damai maupun dengan cara kekerasan. Sedangkan munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam disebabkan adanya faktor pendorong keinginan mencari kekayaan berupa rempah-rempah, keinginan atau mencari kejayaan dan melakukan misionari ke penyebaran agama, karena mereka menganggap bahwa kerajaan Islam di Nusantara masih lemah. Nomor 7 yaitu apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Yang pertama yaitu mereka bangsa asing bersikap sombong, serakah, dan sewenang-wenang terhadap masyarakat pribumi. Mereka berusaha memperluas wilayah dan ingin menguasai wilayah masyarakat pribumi. Kemudian yang mereka menindas dan memonopoli perdagangan yang merugikan masyarakat pribumi dan lain sebagainya. 8. Bagaimana pendapatmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Perkembangan Islam di Indonesia pra-kemerdekaan secara garis besar dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu perkembangan Islam sebelum masa kolonialisme Barat dan Jepang, serta perkembangan Islam pada masa kolonialisme Barat dan Jepang. Mengenai awal masuknya Islam ke Indonesia belum diketahui dengan pasti. Yang jelas bahwa Islamisasi Nusantara telah berlangsung sejak abad pertama Hijriah lewat jalur perdagangan, dan Islam berkembang melalui beberapa jalur perkawinan, tasawuf, politik, dan lainnya. Peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami keguncangan di mana perseteruan antara kelompok nasionalisme dan kelompok Islam. Kelompok masing-masing berpegang teguh pada misi mereka untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, negara Pancasila. Dengan timbulnya masalah ini, maka timbul pergerakan partai-partai dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Soal nomor 9, jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Yang pertama yaitu penyebaran aliran tasawuf akhlaki lebih menekankan membersihkan tingkah laku, perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruhnya bagi masyarakat dari tasawuf akhlaki ini yaitu masyarakat bisa melandaskan diri kepada Allah dan sunnah, berkeseimbangan antara hakikat dan syariat, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan dengan Tuhan dan manusia, dan masyarakat bisa memiliki akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela. Penyebaran aliran tasawuf amali lebih menekankan pada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amal ibadah kepada Allah, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana
melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid dengan semata-mata mengharap ridhonya, serta masyarakat bisa mendapatkan mujtahid diri. Kemudian selanjutnya penyebaran aliran tasawuf falsafi, yaitu tentang ajaran-ajaran yang memadukan visi mistis dan visi rasional. Juga terdapat latihan-latihan riyadah dan memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat sesuatu, serta menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi sehingga memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat dalam memahami ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10 yang terakhir yaitu jelaskan mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Jawabannya yaitu yang pertama segi bangunan, seperti bentuk masjid yang unik yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Yang kedua yaitu segi sastra, seperti syair, suluk, dan babat. Kemudian yang ketiga segi budaya, seni gamelan dan wayang. Keempat, segi politik seperti Pancasila dan Piagam Jakarta. Kemudian yang keenam dari segi sosial, dihapuskannya sistem kasta. Kemudian yang terakhir yaitu perekonomian, yaitu perdagangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.